Selamat pagi semuanya, kembali bersama saya pada pembelajaran ekonomi kelas 10. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pelaku dan peran pelaku ekonomi. Nah, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya mengenai model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita saksikan penjelasan melalui video berikut ini. Sebagai panduan, silakan buka buku paket ekonomi kalian, halaman 83. Dalam kegiatan ekonomi, terdapat beberapa pihak yang bisa disebut sebagai pelaku ekonomi. Di antaranya yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yuk kita bahas keempat pelaku ekonomi ini. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang mana ia menyediakan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian untuk pelaku ekonomi lainnya. Penyediaan faktor produksi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dan cara yang dilakukan agar uang tersebut diperoleh adalah dengan menawarkan tanah atau alam yang dimiliki kepada pihak lain. Menawarkan sumber daya tenaga kerja atau sumber daya manusia. Menawarkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan bunga sebagai balas jasa. Dan menawarkan keahlian atau memakai keahlian yang dimiliki. Dengan demikian, rumah tangga konsumen akan memperoleh pendapatan berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Berdasarkan hal tersebut, maka terjadilah interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang atau jasa. Dari interaksi tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa peran dari rumah tangga konsumen yaitu sebagai konsumen barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan perusahaan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga produsen untuk melakukan proses produksi. Pelaku ekonomi selanjutnya yaitu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Dalam bidang ekonomi, perusahaan memiliki peran sebagai produsen sekaligus pengguna dari faktor produksi. Untuk dapat menggunakan faktor-faktor produksi, perusahaan nantinya akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen. Seperti tenaga kerja nantinya akan mendapatkan upah, pemilik modal akan mendapatkan bunga, pemilik tanah akan memperoleh sewa, sedangkan pemilik keahlian akan memperoleh keuntungan. Kemudian, pendapatan yang diperoleh dari rumah tangga konsumen nantinya akan digunakan untuk konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, dari kegiatan ini terjadilah siklus di mana nantinya rumah tangga produsen akan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen. Setelah itu, rumah tangga produsen akan membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi dan menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Dan yang terakhir, rumah tangga produsen akan menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasanya. Dari hal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa rumah tangga produsen mempunyai beberapa peran, yaitu sebagai produsen, rumah tangga produsen akan memproduksi barang dan jasa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena memproduksi barang dan jasa, rumah tangga produsen membutuhkan faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, sehingga rumah tangga produsen juga berperan sebagai pengguna faktor produksi. Sebagai konsumen, rumah tangga produsen nantinya melakukan kegiatan konsumsi, yaitu membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Pelaku ekonomi selanjutnya yaitu pemerintah.
Berbeda dengan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, pemerintah akan menjalankan aktivitas pemerintahan dalam kegiatan ekonomi seperti mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya pajak. Pemerintah akan membelanjakan penerimaan negara untuk pembelian berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yang menyangkut kegiatan umum. Melakukan kegiatan ekonomi langsung di bawah badan usaha milik negara, misalnya PLN, Damri, dan Pertamina. Dan yang terakhir, menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain. Dalam kegiatan ekonomi, tentunya rumah tangga konsumen, perusahaan, dan distributor harus diatur. Fungsi pengatur ini dipegang oleh pemerintah. Pemerintah mencakup semua lembaga dan badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah juga terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui BUMN atau BUMD. Fungsi pemerintah sebagai pelaku ekonomi sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945, yaitu Pasal 33 Ayat 2, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan Pasal 33 Ayat 3, di mana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga harus memperhatikan distribusi pendapatan melalui penerapan sistem perpajakan. Selain itu, juga membangun sarana dan prasarana umum yang baik untuk distribusi. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi sebagai pelaku ekonomi juga mempunyai peran seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Perannya yaitu sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum dengan cara menguasai cabang-cabang produksi yang penting untuk menguasai hajat hidup orang banyak melalui badan usaha milik negara. Contohnya produksi pesawat terbang yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia dan produksi pupuk yang dilakukan oleh Petrokimia di Gresik. Ada juga industri semen di Cibinong, Bogor, dan Gresik. Sebagai konsumen, pemerintah menjalankan kegiatan produksinya membutuhkan barang dan jasa, tenaga kerja, dan peralatan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, administrasi, dan senjata untuk keperluan pemerintahan dan keamanan dan sebagainya. Sebagai pengatur dan pengendali pemerintah perekonomian negara dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan itu misalnya menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, menciptakan keseimbangan neraca pembayaran, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen agar melakukan kegiatan yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pelaku ekonomi yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri. Sebagian dari pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah tidak hanya ke dalam pasar domestik saja, melainkan juga pasar luar negeri. Saat sekarang ini, sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Dari berbagai kebutuhan yang ada, tentunya ada yang dapat diproduksi dan ada juga yang tidak. Hal ini karena masih kurangnya kemampuan untuk memproduksi sendiri dan ada juga yang terkendala dengan modal yang besar. Hasil produksi selain disalurkan ke pembeli dalam negeri, sebagian juga dijual kepada masyarakat luar negeri. Hal ini menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang biasa kita sebut dengan ekspor. Kegiatan ekspor ini dibayar dengan valuta asing menurut kurs tertentu. Selain kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri, ada pula kegiatan membeli barang dan jasa dari negara-negara lain, sehingga adanya arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri yang biasa kita sebut dengan impor.
Masyarakat luar negeri juga mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang kegiatan perekonomian yang dijalankan oleh negara. Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri menimbulkan arus barang dan jasa, yaitu ekspor dan impor, dan arus uang masuk dan keluar. Dari kegiatan ini, pendapatan pemerintah akan bertambah karena memperoleh devisa. Nah, berarti kita sudah mengetahui para pelaku ekonomi dan juga perannya masing-masing. Tetapi, untuk lebih jelasnya, maka kita akan melihat circular flow diagram berikut. Nah, sekarang kita sudah melihat 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Karena kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh 3 pelaku ekonomi, maka ini disebut dengan circular flow diagram 3 sektor. Dari diagram ini, kita akan lebih memahami peran dari setiap pelaku ekonomi dengan melihat panah-panah dari masing-masing para pelaku ekonomi. Panah yang pertama, kita mulai dari rumah tangga konsumen, di mana ia menyediakan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen, maka di sini terjadilah arus faktor produksi. Pada panah yang kedua, karena rumah tangga produsen telah menerima faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen akan membayar berupa sewa, bunga, ataupun laba kepada rumah tangga konsumen. Maka di sini terjadilah arus uang berupa imbalan. Kedua kegiatan ini nantinya akan terjadi dalam pasar input atau pasar faktor produksi. Selanjutnya, panah ketiga, rumah tangga produsen akan menjual barang atau jasanya kepada rumah tangga konsumen, sehingga terjadilah arus barang dan jasa. Panah keempat, karena rumah tangga konsumen telah membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan memberikan uang kepada rumah tangga produsen. Dalam hal ini terjadilah arus uang, yaitu berupa belanja. Kedua kegiatan ini terjadi pada pasar output atau pasar barang dan jasa. Baiklah, setelah terjadi kegiatan ekonomi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, maka selanjutnya kita akan mengetahui peran pemerintah di sini. Pada panah nomor 5, pemerintah akan memberikan subsidi atau fasilitas umum kepada masyarakat, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dan sebagai balas jasanya, pada panah nomor 6, maka rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen akan membayar pajak kepada pemerintah. Nah, jadi selesai sudah circular flow diagram kita untuk 3 sektor. Selanjutnya, kita akan mengetahui circular flow diagram 4 sektor, di mana pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Pada panah yang ketujuh, nantinya rumah tangga produsen akan menjual barang dan jasa kepada masyarakat luar negeri, dan masyarakat luar negeri akan membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Maka kegiatan ini akan dinamakan kegiatan ekspor, di mana terjadi arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Selanjutnya, pada panah nomor 8, rumah tangga konsumen akan membeli barang atau jasa dari masyarakat luar negeri, maka kegiatan ini dinamakan dengan impor, di mana terjadi arus barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, berdasarkan penjelasan video tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa hubungan berbagai kegiatan dari peran pelaku ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi model diagram sederhana 2 sektor yang terdiri dari RTK dan RTP. Sedangkan untuk yang 3 sektor terdiri atas RTK, RTP, dan pemerintah. Dan untuk yang 4 sektor terdiri atas RTK, RTP, pemerintah, dan juga luar negeri. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan stay safe di rumah. Semangat pagi!